minus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Mbak. Silakan. Mau pilih duduk yang sebelah mana? Di sini saja, Bu. Ya, silakan duduk. Dari mana nih tadi, Mbak? Tadi habis itu Bu beli makan di Ambarawa. Terus sempat makan juga, terus tadi sholat di masjid, terus istirahat di masjid gitu, Bu. Habis kelas juga? Iya, Bu. Tadi sebelum istirahat tadi ada kelas di itu di vokasi, Bu. Ada MKU di vokasi. Terus dari sana ke sini jalan kaki? Enggak, Bu. Saya pakai itu, Bu. Sepeda yang disediakan dari fakultas itu, Bu. Kan ada sepeda yang buat mahasiswa, terus nanti naruh KTM gitu, terus bisa dipakai gitu. Jadi lebih enak. Lebih cepat dan nggak capek ya? Iya, Bu. Malah enak karena ternyata difasilitasi seperti itu kan dia senang banget ya, Bu, sebagai mahasiswa rantau. Nggak bawa motor juga, terus di sini antara gedung-gedung kan jauh-jauh juga, terus ada yang gitu kan malah memudahkan, nggak yang memberatkan mahasiswa gitu. Habis mata kuliah apa Mbak ini tadi, Mbak? Tadi habis belajar-belajaran, Bu. Saya kan dari FIP, kemudian pas KRS-an dulu tuh itu sih apa namanya, dapat kelas bareng anak vokasi. Jadi saya di kelas di situ, nggak yang di FIP. Jadi teman-temannya sama teman-teman vokasi gitu. Banyak ya Mbak temannya. Alhamdulillah. Jadi ini tadi berapa mata kuliah? Hari ini 2, Bu, belajar pembelajaran sama PKN. Tadi yang pagi PKN, terus yang siang ini barusan selesai tadi belajar. 1 minggu itu full? 1 minggu enggak sih, Bu. Ada jeda waktu di hari apa ya, Bu? Bentar, saya lupa. Hari Jumat. Iya, hari Jumat saya kosong, terus hari Senin sampai Kamis itu full. Maksudnya ya ada kelas terus, cuma selang-seling gitu, Bu, jamnya. Berapa SKS, Mbak? SKS saya 22, Bu. Banyak ya. Lumayan. Bagaimana Mbak, sudah merasa nyaman duduknya? Sudah, Bu, alhamdulillah nyaman, dan ternyata pandangan di sini benar-benar sangat menyegarkan mata jadi itu. Pandangannya Lebih enak ya? Iya, daripada di gedung. Iya, cukup menyejukkan mata, Bu. Oke Mbak Nanda, sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum, Bu. Ini sesi yang pertama, karena sebenarnya saya pernah kan di kampus ada buat untuk layanan konseling kampus. Saya pernah di layanan yang A itu tuh mungkin nggak tahu ya, karena banyaknya konselingnya atau gimana, jadi dia layanan tersebut lebih slow respon. Jadi saya keburu pengen Bercerita? Iya, pengen bercerita, pengen melakukan konseling. Jadi saya memutuskan membatalkan pendaftaran di sana, terus daftar di layanannya di sini, Bu, bersama Ibu Ari. Oke, Mbak Nanda, sebelum kita memulai sesi konseling, jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana teknis konseling ya, karena Mbak Nanda juga pertama kali, jadi Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini peran Ibu sebagai konselor. Nah, konselor itu jadi Ibu di sini mencari jalan keluar dari permasalahan yang akan diceritakan Mbak Nanta nantinya. Tetapi Mbak Nanta untuk saran atau penyelesaiannya itu nanti bisa Mbak Nanta sendiri yang mencari solusi.
di sini Mbak Nanta sebagai konseli. Jadi kalau konseli itu Mbak Nanta nanti menceritakan kepada ibu bagaimana apa yang dirasakan Mbak Nanta saat ini, apa yang ada apa yang dipermasalahkan Mbak Nanta. Jadi Mbak Nanta bisa bercerita kepada ibu dan ibu akan menjaga kerahasiaannya dari cerita Mbak Nanta nantinya. Lalu untuk sesi konseling ini Mbak Nanta ibu beri waktu 30 menit untuk bercerita. Nanti setelah 30 menit Mbak Nanta bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan teknik konseling? Cukup saya pahami Bu, dapat saya mengerti. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai ya Mbak untuk sesi konseling ini. Silakan Mbak Nanta. Jadi saya kesini tuh sebenarnya lebih pengen bercerita saja sih Bu, pengen bercerita. Saya merasa itu saya membutuhkan seorang untuk bercerita, butuh someone to talk. Sebenarnya saya dibilang punya teman punya. Saya pun merasa bahwa saya ini seorang individu yang mudah bergaul, mudah beradaptasi, gampang berkenalan dengan orang, dan teman saya itu termasuk banyak juga. Tapi entah kenapa saya merasa beban apa ya Bu ya, apa yang saya rasakan atau enggak saya memiliki masalah gitu tuh saya susah gitu buat cerita ke teman-teman. Maksudnya sebenarnya saya sadar bahwa teman-teman itu ada untuk saya, tapi nggak tahu kenapa saya merasa susah untuk bergerak teman-teman kayak gitu. Terus juga nggak tahu ya Bu gara-garanya apa, tapi saya tuh pengen mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam diri saya. Saya pengen lebih terbuka juga gitu, nggak hanya teman-teman ini datang ke saya terus saya welcome, saya ini loh aku ada untuk kamu, terus tapi di sisi lain tuh saya juga kadang tuh pengen kayak teman-teman tuh ada buat saya. Memang sebenarnya teman-teman ada untuk saya, cuma saya masih belum bisa memandang peran memandang adanya teman-teman saya itu di hidup saya. Jadi saya bingung, saya pengen banget cerita, pengen berbagi bukan berbagi permasalahan sih Bu, lebih berbagi pengalaman. Tadi saya tuh habis melakukan ini loh, saya habis menang lomba, saya habis kemarin pas lomba tuh gini, kemarin pas lomba tuh saya merasa gugup, saya gini. Saya tuh sebenarnya pengen cerita ke teman-teman gitu, tapi saya merasa enggak bisa bercerita seleluasa itu, nggak tahu gara-gara apa. Saya juga bingung Bu gitu. Mbak Nanta kan tadi bilang temannya itu banyak, temannya juga peduli kan sama Mbak Nanta. Nah terus apa Mbak Nanta nggak, dari sekian banyak teman itu, apakah Mbak Nanta tidak punya teman yang paling dekat dengan Mbak Nanta, yang mungkin Mbak Nanta berpikir kalau oh ini kayak temanku bisa dipercaya untuk berbagi cerita dengan saya gitu? Kalau temen saya kalau orang yang ini Bu ya berteman tuh dengan siapa saja, dan enggak yang saya kalau sama ini tuh deket banget terus sama itu enggak deket banget, enggak Bu. Jadi
semua temen tuh ya deket sama saya juga merasa gitu. Terus sebenarnya mereka tuh juga apa ya, pernah tuh Bu, pas dulu kapan beberapa minggu yang lalu, udah lama juga sih sebenarnya, saya sedang mengalami masalah gitu kan. Terus teman-teman SMP saya ini ngajak kayak kasarnya kayak reuni, kayak kumpul-kumpul, udah lama kan bisa-bisa. Terus yang ngajak kumpul. Terus pas itu saya dapet masalah, saya kayak pengen cerita kayak, tapi ya gak mungkin saya mau cerita pun nanti saya tuh mikirnya gini Bu, semua orang tuh punya masalah. Kalau saya cerita ke teman saya dan mereka punya masalah, kalau saya cerita ya ngapain, saya merasa saya menambah beban dari teman saya itu. Jadi saya memilih untuk berdiam, kayak ya udah deh nggak usah, nggak apa-apa, aku lo bisa sendiri kayak gitu. Terus pas itu juga kan akhirnya sebenarnya saya kan nggak mau untuk keluar, buat keluar bareng temen-temen main gitu, sebenarnya nggak mau. Cuma karena saya apa ya Bu, teman-teman tuh modelnya kayak kalau saya nggak mau tuh jadi nggak jadi berangkat gitu loh. Terus jadi ya saya nggak enak kan, udah teman-temannya udah bisa tapi saya hanya karena saya nggak berangkat terus jadi teman-teman nggak berangkat, kan nggak enak. Terus saat itu saya kayak gini Bu, sebenarnya di situ kalau saya rasa ya saya udah seperti saya yang biasanya ya saya ceria periang, terus ya kak ngobrol ya ngobrol, terus main ya main, udah kayak biasanya saya merasa seperti itu. Tapi itu pas saat pulang, saya kan bareng sama teman saya pulangnya, itu di jalan itu kan saya yang bonceng. Terus di jalan tuh teman saya tuh bilang gini, Nanta, kamu lagi ada sesuatu ya, kok aku lihat-lihat kamu beda dari biasanya. Dia bilang gitu tuh saya kayak gini Bu, kayak langsung ngadeg gitu kan, masa tuh aku beda, saya gitu Bu, kayak gak masa toh, perasaan aku tetap kayak aku biasanya. Terus aku ya saya kan emang lagi ada masalah gitu. Terus saya diem tuh, terus dia bilang gini Bu, kita lo udah berteman dari lama, kamu gimananya kalau kamu ada apa-apa, kamu beda dari biasanya tuh aku tahu. Dia bilang gitu. Terus saya ternyata teman saya tuh memperhatikan saya gitu loh Bu. Padahal di situ saya merasa saya tuh udah kayak saya udah kayak biasanya. Ternyata teman-teman tuh notice kalau saya lagi ada sesuatu. Terus pas di jalan itu di lampu merah saya sedikit cerita, aku ada masalah ini gini. Ya enggak saya ceritain semua, tapi secara garis besarnya udah saya ceritakan gitu Bu. Terus dia bilang gini Bu, pantes aja, soalnya emang kelihatan kamu nggak kayak biasanya gitu. Terus dia ngasih semangat saya kan Bu, semangat ya, aku tahu ini emang berat, cuma maaf aku nggak bisa membantu apapun dari permasalahan kamu. Jadi tuh kayak saya ngerasa ya sebenarnya saya berterima kasih kepada teman saya, karena teman saya tuh peduli ke saya. Dengan dia memperhatikan saya itu, dia kan menunjukkan kepeduliannya dengan saya kan Bu. Cuma saya tuh habis itu kayak mikir, ya buat apa aku juga cerita ke dia pun nggak bisa menyelesaikan masalahku kayak gitu Bu. Jadi saya merasa percuma untuk cerita ke teman-teman. Jadi kayak ya percuma saya cerita ke teman saya tuh nggak ngerti permasalahan saya. Terus juga kalaupun saya mau cerita itu nanti harus bercerita dengan tenaga yang harus mulai dari awal sampai akhir, terus
eh, harus harus apa ya Bu ya, ya mengeluarkan tenaga itu. Terus nanti kalau ya saya juga nggak meminta dia membantu saya, cuma ya saya merasa sia-sia gitu loh Bu kalau cerita ke orang. Jadi mending saya buat saya sendiri aja gitu. Ini misalkan ya Mbak Nanta, kalau kan Mbak Nanta kalau ke teman itu juga kurang terbuka kan katanya menurut Mbak Nanta. Kalau misalkan kan ini Mbak Nanta juga anak rantau kan ya. Nah, kalau anak rantau pasti kan jauh dari keluarga, dari saudara, dari eh, kakak atau siapa yang menurut Mbak Nanta itu bisa dijadikan teman bercerita. Nah, kalau misalkan Mbak Nanta lagi ada masalah, kenapa Mbak Nanta tidak bercerita kepada keluarga? Apa Mbak Nanta kalau keluarga juga merasa gak bisa luasa juga? Enggak sih Bu. Saya kalau dengan keluarga malah saya menurut saya dengan keluarga itu bisa lebih terbuka. Saya bisa menjadi diri saya yang apa adanya itu dengan keluarga saya. Jadi kalaupun teman-teman, kalau misal saya ada masalah dengan teman saya ada masalah di perkuliahan atau ada masalah apa-apalah gitu, saya tuh lebih enjoy, lebih mau bercerita ke keluarga saya kayak gitu. Jadi apa ya Bu, saya kalau di keluarga itu merasa diri saya sendiri yang saya bisa merasakan suatu kesedihan, saya bisa merasakan suatu kesenangan, suatu apa ya, perasaan, emosi, marah, semuanya tuh bisa saya keluarkan di keluarga saya. Terus saya ada masalah dengan teman atau gini yang membuat saya marah gitu, saya cerita ke orang tua, ke kakak dan adik saya. Itu tuh meskipun apa ya Bu ya, meskipun misalkan saya cerita ke kakak dan adik saya, balasan atau permasalahan yang saya alami ini nggak ada solusinya lah Bu misalkan, tapi tuh nggak tahu saya kenapa saya bisa lega gitu kalau cerita ke mereka. Terus juga orang tua saya itu termasuk salah satu orang tua yang care gitu. Jadi mereka orang tua saya selalu kayak memberitahukan gitu loh Bu, mengajarkan bahwa harus saling rukun antar seantar keluarga saudara gitu. Jadi di situ tuh saya memang bener-bener yang deket sama saudara saya, dan saudara saya pun juga dekat dengan saya. Jadi kayak misalkan saya ada masalah ya saya cerita ke mereka, mereka ada masalah ya mereka cerita ke saya. Jadi sama-sama bisa saling terbuka di keluarga tersebut. Jadi saya lebih bisa menjadi diri saya sendiri tuh ketika berada di keluarga saya. Lalu apakah Mbak Nanta pernah berpikir kok saya kurang mengenali diri saya ya gitu? Pernah sih Bu. Sampai detik ini pun saat saya duduk di sini, saat saya berkomunikasi dengan ibu pun saya masih merasa saya masih belum mengetahui, masih belum apa ya Bu, mengenali diri saya sendiri. Jadi saya pun di sini juga bingung Bu, pengen apa ya, pengen lebih mencintai diri saya, pengen lebih mengenali diri saya, pengen lebih yang masa tuh saya peduli ke teman-teman saya aja, tapi ke diri saya sendiri itu saya nggak bisa peduli. Padahal kan kalaupun nggak ada teman-teman saya tuh ya berdiri sendiri Bu.
saya punya ya saya sendiri, siapa lagi yang saya andalkan kalau bukan saya sendiri kayak gitu. Tapi sampai detik ini saya masih bingung Bu dengan kemauan yang ada di dalam diri saya nggak tahu harus melakukan apa, saya nggak tahu bagaimana cara mengenali diri saya sendiri kayak gitu Bu. Tadi Mbak Nanta bilang kalau misalkan Mbak Nanta itu peduli ke teman, tapi Mbak Nanta kurang peduli kepada dirinya sendiri. Apakah Mbak Nanta ini mempunyai rasa yang tidak enakan kepada teman yang berlebihan, atau Mbak Nanta selalu mengutamakan orang lain daripada Mbak Nanta sendiri, daripada perasaannya Mbak Nanta sendiri? Iya Bu, bener amannya Bu. Saya kira saya lebih mengutamakan teman sih Bu, tapi ya nggak mengutamakan banget. Saya juga bingung Bu, kalau dibilang mengutamakan teman, tapi saya juga kadang tuh ada perasaan egois. Cuma ya kadang bukannya nggak enakan Bu, tapi saya kadang tuh bilang ke diri saya sendiri, selagi kamu bisa membantu orang, ya bantuin aja orang itu kayak gitu. Jadi dengan saya gitu terus ke satu orang gitu ya, terus jadi orang-orang yang lain tuh jadi kayak gitu juga, terus jadi kayak datang ke saya terus cerita ya saya ya jadi cerita aja ke saya, nggak apa-apa, ke aku cerita nggak apa-apa. Terus saya tuh bisa mendengarkan mereka Bu, saya bisa mendengarkan mereka di saat saya pun juga memiliki sebuah masalah. Namun saya pengen lebih ke itu sih, memvalidasi perasaan saya sendiri. Tapi saya bingung cari tempatnya di mana, bingung saya ini harus apa toh, saya mau apa, jadi saya belum tahu. Dan saya rasa itu yang menjadi permasalahan di dalam diri saya Bu gitu. Mbak Nanta, kan nggak mungkin ya kalau Mbak Nanta itu selalu berada di fase ini terus, karena kan setiap orang itu harus berkembang jadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan Mbak Nanta agar tidak terus di posisi seperti ini, apa yang akan Mbak Nanta lakukan untuk kedepannya agar lebih baik lagi? Ya pastinya saya juga nggak mau berada di dalam posisi ini terus menerus Bu, karena ini pun juga mengganggu aktivitas saya. Saya nggak mau Bu berada di posisi ini terus, saya ingin berubah. Mungkin untuk saat ini saya masih bingung Bu apa yang mau saya lakukan, tapi untuk jarak dekat saya pengen stop dulu Bu dengan teman-teman saya pengen mengurangi interaksi dengan teman-teman saya pengen lebih kenal dengan diri saya sendiri, saya pengen lebih memahami diri saya sendiri. Karena bagaimanapun kalau saya tetap mengutamakan teman-teman saya itu tuh enggak apa ya Bu ya, bukan dia nggak berguna, tapi kan saling membantu. Tapi kan ya saya pengen lebih ke diri saya sendiri dulu aja Bu, saya pengen menyelesaikan diri saya sendiri dulu, baru nanti kalau misalkan saya sudah berada di kondisi yang lebih enak itu tuh saya baru akan kembali lagi ke teman-teman, mungkin seperti itu Bu. Lalu apakah jika nanti Mbak Nanta agak mengurangi ya interaksi kepada temannya, apa mungkin Mbak Nanta akan punya nggak pikiran kalau nanti kalau aku mengurangi interaksi dengan temanku, mereka ngira nggak ya kalau aku ini menjauh dari temannya Mbak Nanta? Atau mungkin temannya Mbak Nanta berpikir kalau Nanta ini kenapa ya, atau dari
perilaku Mbak Nanta yang menjauhi teman itu apakah bisa menyelesaikan eh, rasa kesendiriannya Mbak Nanta, rasa kurang leluasanya Mbak Nanta kepada temannya, gimana? Kalau saya rasa untuk untuk keluar dari fase ini mungkin itu bisa. Soalnya saya mikirnya gini Bu, kan saya tipe orang yang belak-belakan seperti ini Bu, maksud saya aku mau ini, misalnya saya bilang ke teman saya pengen menjauh dulu, saya bakal minta waktu ke teman saya, aku mungkin karena aku sekarang lagi ada merasakan sesuatu gitu ya Bu, terus aku mau sendiri dulu deh, aku mau apa ya, pengen tahu tentang diriku sendiri dulu, terus nanti baru kembali lagi ke kamu. Jadi saya pengen, ya itu sih Bu, saya mending saya kasih tahu ke teman saya apa yang saya rasakan, maksudnya permasalahan apa yang saya alami di dalam diri saya sehingga membuat saya seperti ini. Jadi biar teman saya tuh juga tahu, walaupun saya menjauh, saya mau minta jarak waktu, jarak apa ya Bu, lebih berjarak dari teman-teman saya tuh, biar mereka nggak memikirkan yang enggak, karena pun saya nggak ada permasalahan, sebenarnya saya nggak ada masalah atau kayak bertengkar, kayak berantem sama teman-teman tuh nggak ada Bu. Emang saya ini merasa ini permasalahan saya pribadi, jadi saya pengen menyelesaikan ini di dalam diri saya sendiri gitu loh Bu. Jadi saya pengen selesai dengan diri saya sendiri dulu, baru kalau sudah saya bakal tetap seperti biasa berinteraksi dengan teman-teman saya, berinteraksi dengan semua orang, dan tapi itu bisa dilakukan mungkin setelah saya selesai dengan diri saya sendiri Bu. Jadi Mbak Nanta masih merasa bingung ya dengan perasaan dirinya sendiri, kayak kita itu harus gimana, saya itu harus gimana biar kita ke teman-teman itu bisa leluasa, bisa terbuka, dan teman juga bisa tahu posisi Mbak Nanta itu ketika mempunyai masalah. Jadi untuk selanjutnya Mbak Nanta, Mbak Nanta masih belum menemukan ya apa sih permasalahan yang utama dari hal ini. Apa Mbak Nanta itu seorang introvert atau Mbak Nanta itu malu atau kurang pede atau gimana? Enggak Bu, kalau saya pribadi saya melihat saya bukan seorang yang introvert, saya lebih lebih ke extrovert sih Bu, social butterfly lah, bisa kenalan dengan, maksudnya mudah berkenalan gitu. Jadi memang untuk saat ini saya masih belum mengetahui apa kemauan diri saya sebenarnya saya pengen apa toh, kayak gitu saya masih bingung Bu. Jadi ya itu yang menurut saya perlu saya gali di dalam diri saya gitu. Sebenarnya saya juga kayak enggak apa ya, bukan seorang yang apa ya, kalau teman-teman tuh saya bukan yang gampang cari musuh, enggak Bu. Saya malah menghindari permusuhan dengan teman tuh, malah ya kalau berteman ya berteman baik-baik, jangan kayak kalau bisa nggak usah
berantem meskipun dalam satu pertemanan kan ada berantemnya ya Bu ya, tapi kalau saya sangat menghindari itu dan lebih senang memilih berteman dengan sehat dengan baik gitu loh Bu. Tapi cuma menurut saya ini keterbatasan di dalam diri saya pengen lebih mampu mendalami tentang diri saya agar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu enggak terganggu gitu loh Bu, lebih biar enjoy semua. Kalaupun ada masalah tuh ya bisa diselesaikan dengan baik kayak gitu. Jadi bukan menjadi kalau ada masalah itu bukan menjadi suatu alasan saya untuk marah-marah kepada teman saya, untuk kayak nanti saya gara-gara masalah saya bad mood dan teman saya tuh enggak Bu ya gitu. Pengennya itu sibuk mencintai diri saya sendiri. Kalau menurut Mbak Nanta, sejauh ini Mbak Nanta kepada dirinya sendiri itu bagaimana? Apa kan tadi katanya Mbak Nanta masih kurang, apa itu benar-benar masih kurang atau Mbak Nanta itu lebih Mbak Nanta itu lebih berpikir apa kayak kenapa ya aku kok gini ke diri sendiri, terus mungkin dari teman di kelas itu apakah nggak ada yang bilang kalau kok kamu jadi kurang interaksi sih sama teman di kelas? Dari salah satu mereka apa nggak ada yang pernah bilang seperti itu ke Mbak Nanta? Jadi Mbak Nanta lebih bisa berpikir lagi kalau oh ya aku kok gini ya ke temanku, atau ya mungkin itu memang dari Mbak Nantanya sendiri ya memang kurang terbuka. Tapi Mbak Nanta bagaimana jika ada temannya yang bilang kayak gitu? Ya kalau ada teman yang bilang gitu saya lebih jelaskan sih Bu, kenapa Nanta kamu kenapa kok jadi kayak gini. Itu saya bakal menjelaskan karena pun saya sebenarnya juga nggak memiliki masalah dengan orang itu, dengan teman saya itu, tapi kayak mending saya jelaskan secara baik-baik kenapa saya seperti itu. Jadi enggak yang tiba-tiba menjauh terus berantem gitu, enggak Bu. Jadi saya mau kalaupun teman saya bilang gitu nanti tuh saya bilang saya tuh aku lagi ada masalah sama diri aku sendiri, aku lagi pengen menyendiri lah biar lebih bisa leluasa dalam menjalankan perkuliahan kayak gitu. Tapi selama ini karena kendalanya Mbak Nanta yang sudah cerita kepada Ibu, dari itu Mbak Nanta merasa terganggu nggak akan kuliah? Maksudnya kayak ketika di kelas ada yang tidak paham, apa Mbak Nanta masih mau untuk bertanya? Kan tadi Mbak Nanta bilangnya kalau misalnya Mbak Nanta itu masih kurang terbuka. Tapi Mbak Nanta kalau di kelas nggak merasa itu kan, nggak merasa sendiri, nggak merasa kurang ada yang memperhatikan gitu nggak ya? Enggak sih Bu, kalau di kelas tuh saya ya biasanya, cuma ya itu sih kalau di kelas ya biasa, cuma kayak lebih pengen kalau tak fokus ke diri sendiri dulu aja sih Bu, kayak gitu. Jadi mungkin kedepannya saya pengen lebih perhatian kepada diri saya sendiri. Oke Mbak Nanta, jadi di sini Ibu simpulkan lagi ya bahwa dalam sesi konseling ini Mbak Nanta merasakan yang pertama tadi Mbak Nanta merasa bahwa dirinya ini kurang terbuka kepada temannya. Jadi Mbak Nanta itu kurang
leluasa ya untuk bercerita apa yang sedang dirasakan saat ini, terus apa yang sedang dihadapi. Jadi kan Mbak Nanta tadi bilangnya eh, bisa leluasa kalau Mbak Nanta itu kepada orang terdekat, misalnya saudara, keluarga, seperti itu. Jadi di sini Mbak Nanta lebih ingin fokus kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Jadi Mbak Nanta harus mengenali dulu bagaimana dirinya, bagaimana eh, sifat dari teman-temannya. Jadi Mbak Nanta nanti bisa menyesuaikan itu ya Mbak. Lalu apa Mbak Nanta sudah merasa lega setelah bercerita kepada ibu? Alhamdulillah saya sudah merasa lega. Terima kasih Bu Nafira karena dengan permasalahan saya kali ini saya sedikit sulit untuk bercerita dengan teman, tapi saya hari ini mampu bisa mengeluarkan unek-unek saya kepada Bu Nafira, meskipun Bu Nafira ini seorang yang dengan tanda kutip asing buat saya, karena kan kita juga baru bertemu hari ini ya Bu ya. Terus tapi saya bisa merasa nyaman dengan ibu, saya bisa mengeluarkan isi hati saya, unek-unek saya tuh kepada ibu. Itu saya udah apa ya Bu, udah merasa lega, karena ya selama ini saya belum ada teman untuk bercerita Bu. Oh iya Mbak Nanta, kalau misalkan nih permasalahan Mbak Nanta ini belum bisa terselesaikan, Mbak Nanta masih merasa kurang dari untuk bercerita kepada ibu, Mbak Nanta bisa nanti kita bertemu lagi di sesi konseling yang kedua. Nanti kita bisa menentukan gimana Mbak Nanta. Ya Bu, saya karena saya hari ini masih bingung lah, katanya mau jalan gimana tuh masih bingung. Mungkin saya membutuhkan sesi konseling lagi bersama ibu. Kemudian saya, kalau misalkan besok itu kan 2 hari lagi kan ada tanggal merah Bu, tanggal 17. Kira-kira Bu Nafira bisa nggak Bu untuk melakukan sesi konseling di tanggal merah tersebut? Untuk tanggal merah yang akan datang ya Mbak, tanggal berapa tadi? 17. Iya Bu. Tanggal 17 itu karena tanggal merah, jadi ibu ada acara di luar kampus ya. Jadi Mbak Nanta bisa menentukan di hari lain. Nanti Mbak Nanta berkonfirmasi kepada ibu bagaimana ibu bisa atau tidak pada tanggal itu. Baik, berarti untuk selanjutnya kita menjadwalkan di WA atau langsung saja hari ini Bu? Atau enggak gini aja, nanti Mbak mencari hari lain, lalu nanti Mbak menghubungi ibu aja ya. Oh iya Bu. Bagaimana? Nanti saya pertimbangkan lagi pada hari itu apakah ibu ada jadwal lain atau tidak. Jadi nanti kalau tidak, Mbak bisa datang ke sini lagi untuk melakukan sesi konseling yang kedua. Baik Bu, terima kasih karena benar-benar telah menyempatkan waktunya untuk bersama saya hari ini selama beberapa menit ini, dan saya merasa cukup lega, dan terima kasih karena Bu Nafira juga mau menyempatkan waktunya untuk sesi konseling pada tahap berikutnya gitu. Sudah mungkin dari saya itu aja Bu. Saya mengucapkan sangat banyak terima kasih karena Bu Nafira sudah mau mendengarkan cerita saya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Mbak Nanta, sama-sama. Mbak Nanta jangan kapok ya datang ke sini. Ibu siap membantu Mbak Nanta untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya
mau lanjut aktivitas saya lagi ya Bu. Setelah ini ada kelas lagi Mbak? Nggak ada Bu, tapi saya mau kerja kelompok. Oh iya. Ya udah. Jadi terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Nanta. Assalamualaikum. Salam.